hari Kamis bertempat di lokasi Pratapaudi. Jadi baik kawan-kawan, di sini kita akan menyampaikan terkait sikap kita mengenai adanya konferensi pers daripada saudara RZ yang kita bilang saat ini, yang beliau telah melaporkan klien kita atas dugaan pencemaran nama baik, di mana kita di sini juga akan melakukan klarifikasi bahwa saya di sini bersama dengan tim dari kantor hukumnya SRM Partners, saya sendiri Kuasa Putra, Sidik Purnomo, Muhammad Sekuli SA, Susai Masa, sama Taylor Mary. Kita akan menyampaikan yang pertama bahwa mengenai tuduhan atau dugaan yang dinyatakan oleh saudara RZ atau Rasman Arif Nasution itu adalah fakta hukum yang kita ambil tindakan hukum berupa saat ini kita telah melaporkan beliau kepada kepolisian polisi daerah Sumatera Utara tertanggal 21 Juni 2022, yang dimana kita juga menegaskan pada hari ini bahwa apa yang dinyatakan oleh beliau terkait dugaan pencemaran nama baik itu adalah berupa fakta yang dialami oleh klien kita selama menjadi klien beliau. Jadi jelas apa yang dinyatakan beliau itu sangat tidak berdasarkan keliru kalau beliau mengelakkan klien kita. Karena saat ini juga klien kita sudah melaporkan yang bersangkutan terkait masalah kode etik advokat, yaitu di Kongres Advokat Indonesia dalam pimpinan Ibu Siti Jamilah. Ya, kita berharap rekan-rekan media semua, kawan-kawan wartawan bisa mengawal proses dalam pengaduan klien kita terkait kode etik advokat yang kita laporkan atas nama saudara Rasman Arif Nasution. Di sini mungkin pernyataan sikap akan disampaikan oleh langsung klien kita, Samsul Caniago. Bisa disampaikan, Pak? Ada yang disampaikan kepada media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan wartawan. Saya menyampaikan pernyataan sikap sehubungan saudara konferensi pers saudara Rasman Nasution dalam postingannya di tanggal 19 Juni 2022. Saya Samsul Caniago melalui kesempatan ini memberikan klarifikasi atas laporan polisi yang dilakukan oleh saudara Rasman Arif Nasution terhadap saya, sekaligus memberitahukan mengenai laporan polisi yang saya lakukan terhadap saudara Rasman Arif Nasution sebagai berikut. 1. Bahwa mengenai laporan polisi dilakukan saudara Arif Nasution terhadap saya, Samsul Caniago, jelas merupakan laporan keliru karena apa yang saya sampaikan dalam pokok puja-puja dan Denis Karista adalah menjawab pertanyaan. Apa yang saya jelaskan dalam pokok tersebut adalah fakta yang sebenarnya yang dapat saya pertanggungjawabkan secara hukum, karena itulah terjadi pada diri saya, sehingga tidak dapat saya laporkan atas rasa pencemaran nama baik. 2. Bahwa untuk menghadapi laporan polisi yang dilakukan oleh saudara Rasman Arif Nasution tersebut yang diketahui melaporkan di Polda Sumatera Utara, saya dibantu dari teman-teman hukum dari kantor hukum ISR dan partner yang akan mengikuti proses hukum dengan baik. Saya punya keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Rasman Arif Nasution tersebut jelas merupakan keliruan, karena apa yang saya sampaikan sehingga menjadi dasar tuduhan kita adalah merupakan satu fakta yang sebenarnya bukan merupakan suatu karangan yang dibuat-buat tanpa dasar. 3. Bahwa saya sebenarnya adalah korban dari oknum pengacara yang bernama Rasman Arif Nasution
segala permintaan akan biaya-biaya telah saya penuhi. Akan tetapi apa yang dijanjikan oleh dirinya tidak seluruhnya terrealisasi, bahwa bahkan maksud dan tujuan saya memakai jasa pengacara Arif Nasution agar laporan polisi yang saya lakukan di Polrestabes Medan berjalan, akan tetapi ternyatanya tidak. 4. Bahwa kemudian saya dijanjikan lagi untuk membuat laporan polisi baru terhadap terlapor baru dan meminta uang tanpa terlebih dahulu membuat surat kuasa mengenai laporan tersebut. Namun setelah saya memenuhi permintaan dan melakukan transfer uang sebesar 4 juta, janjinya untuk membuat kuasa untuk mendampingi saya membuat laporan polisi tidak pernah dilakukan, sehingga atas dasar saya melaporkan saudara Rasman Arif Nasution kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan tuduhan penipuan sesuai surat laporan polisi nomor STT LB strip B strip 1080 strip Urmawi 4141 strip 20/2022 strip SPKT strip Polda Sumut tertanggal 21 Juni 2022. Demikian pernyataan saya sampaikan. Atas bantuan perhatian dari kawan-kawan media saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, Samsul Caniago. Baik, teman-teman semua, kita sudah mendengar apa yang dinyatakan oleh klien saya bahwa beliau ini adalah korban. Jadi bagaimana mungkin korban dilaporkan atas dengan dugaan pencemaran nama baik. Nah, hal ini adalah hal keliru yang dilakukan oleh beliau kalau beliau melaporkan. Maka justru itu kita akan buktikan bahwa semua itu adalah fakta-fakta hukum yang memang dialami oleh klien kita, dan kita akan kawal proses laporan kita yang ada di Polda Sumatera Utara. Dan juga mungkin kita akan melakukan upaya-upaya hukum lain yang akan kita tempuh selain daripada ini. Mungkin kita dari tim hukum kantor hukum SRM Partners akan melakukan juga LP atau membuka LP baru yang masih terkait dalam perkara hal ini kepada beliau, yang nanti akan kita lakukan mungkin. Dan untuk upaya perdata kita juga akan lakukan gugatan terhadap perbuatan melawan hukum atas tindakan beliau ya terduga sangatlah tidak mencerminkanlah keadilan untuk klien kita yang selama ini didampingi oleh beliau. Jadi mungkin dari kawan-kawan lain ada yang mau ditambahkan? Baik. Tambahan dari kami dalam hal ini bahwasanya apa yang disampaikan Pak Jordanian dalam menyusun dalam podcast itu adalah murni dan fakta yang dapat dibuktikan secara hukum. Dan dia menjawab pertanyaan, sehingga apa? Dari mana dasar pencemaran nama baiknya? Kecuali kalau apa yang disampaikan beliau ini adalah mengarang-arang. Kemudian janji untuk melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan itu tidak melalui surat kuasa. Nah, setelah dilakukan perbuatan transfer uang tadi sesuai dengan dimintanya, apa yang disampaikan tidak pernah diuraikan, tidak pernah dilakukannya, sehingga ini jelas-jelas merugikan Samsul Caniago, dan dia melakukan laporan polisi. Dan itu berbeda dengan laporan pencemaran nama baik ya. Kalau pencemaran nama baik, dia mengatakan yang sebenarnya. Kemudian dalam hal ini sebagai seorang kliennya ini beliau ini kan kenapa memakai jasa? Karena dia merasa yakin dengan kata-katanya, dengan fakta, dengan data-data disampaikan dia adalah pengacara ini, penanganan ini, dan lain sebagainya, sehingga beliau itu yakin, sehingga dia merasa dengan memakai jasanya apa yang dia alami bisa tercover, karena dia ini berlapor polisi, berada di tempat, dia berharap dengan menggunakan jasa Rasman Arif Nasution itu akan berjalan, dan dia sudah melakukan semua yang diminta dengan harapan apa yang dia alami itu bisa terpenuhi ya, berjalan. Tetapi ternyata tidak. Dan setelah diketahui, semua sudah mengetahui lah, dan sudah jadi dia lah, apa yang disampaikan dengan kata namanya itu tidak benar. Dia mengaku sebagai pengacara BG, ternyata ada yang menyatakan tidak, dia bukan pengacara BG kan. Bahkan masalah dan lain-lain. Nah, ini yang mengakibatkan jadi selama ini
saya ditipu loh. Suami saya tuh, karena saya mau pakai jasa Ratna Nasution, karena itu. Nah, atas dasar itu kami mewacanakan akan menggugat secara perdata. Gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan kita tanya jawab ya. Kita tanya jawab. Apa dari teman-teman mungkin yang mau dipertanyakan terkait hal ini, kita bisa lebih tanya jawab. Bang Abang tadi menyebutkan ada pemberian 4 juta uang itu ditransfer. Di transfer bang. Itu sebagai apa? Uang apa bang? Uang Oh, muka. uang Tiket LP kuasa. baru bang. Itu bukan tiket kuasa. Bukan. Belum tiket kuasa, uang sudah diminta. Sudah berapa bang menyetorkan uang kepada beliau? Dia pertama minta 7 juta, akhirnya karena uang saya hanya 4 juta disuruh transfer. Itu ditransfer semua. Ditransfer 4 juta. Harapan abang bagaimana ke depannya? Kalau harapan dari klien kita, ya kita memintalah bagi penegak hukum untuk serius menangani laporan dari klien kita, bahwa yang dengan adanya ini yang kita berharap ke depannya jangan lagi ada hal-hal yang seperti ini, agar klien kita mendapatkan keadilan yang seadilnya lah. Itu harapan dari klien kita. Ada lagi? Kerugian abang hanya 4 juta rupiah. Untuk satu LP ini itu dulu 4 juta. Mungkin untuk yang LP berikutnya akan kita pertimbangkan untuk buat laporan dan gugatan PMA kata dari pihak legal. Artinya begini, sebenarnya kan kalau bicara kerugian kan ini kita bicara laporan polisi ya. Bisa saya katakan tadi, ini klien kami Samsania ini kenapa memakai jasa Nasution? Karena dia merasa yakin dengan apa yang disampaikannya, lagu namanya, dari acara ini mungkin semua udah tahu kan lagu namanya sekarang kan viral. Ternyata apa yang disampaikan tidak benar. Dia tuh rugi kan? Karena apa harapan ekspektasi dia menggunakan jasa Nasution itu? Untuk supaya kasusnya itu selesai kan atau berjalan sebagaimana tidak, sama aja namanya. Sehingga dia merasa tuh, dan saya ditipu ini. Anda kutip ya, artinya dalam hal ini kami melakukan diskusi terkait masalah itu, kami akan wacanakan gugatan perdata. Kalau kerugian itu jelas besar. Saat ini kami belum bisa merincikannya, tapi kalau untuk pidana, kenapa kami lakukan pidana? Karena jelas permintaan uang itu adalah dasar sudah kami akan membuat laporan, kita berlaporan polisi, kita akan laporkan mana uangnya. Itu dibuat tidak berdasarkan surat kuasa. Kalau kita sebagai advokat, tentunya kan kita minta kuasa, kita tangani, baru terima honor kan seperti ini. Ini enggak, kirim dulu uang, ternyata setelah dikirim janji untuk buat surat kuasa tidak boleh dilakukan. Bahkan untuk buat laporan polisi seperti disampaikan tadi tidak pernah dilakukan, dan diminta kapan buat LP bang, kapan buat LP bila diminta. Jadi ada dasar itu, rangkaian kata dia udah kita pakai transfer uang itulah kami jadikan delik untuk melaporkan transfer Nasution dan dugaan tindak pidana penipuan. Dan kami sebetulnya kan sebelum buat laporan polisi kan kami konseling di Polda. Artinya menurut Polda itu terdapat unsurnya, sehingga laporan kami terima. Harapannya ya itu untuk laporan polisi ini ya sudah tidak diterima lah proses secara hukum. Kalau terkait dengan lain-lain nanti mungkin kita lihat ke depannya seperti apa. Izin bang, beberapa hari lalu saya kan mengikuti konversi pers dari CR, katanya pihak CR sudah melaporkan atas nama Bapak ya sebagai Sandiago ke Polda Sumatera Utara. Apa itu benar Pak? Baik, mengenai apa yang dinyatakan beliau, kita memang belum ada saat ini menerima surat wawancara secara resmi dari pihak kepolisian yang dikatakan dari Polda Sumatera Utara. Kita belum dapat, jadi kita belum mengetahui pasti benar atau tidaknya laporan itu sudah diajukan beliau atau tidak. Jadi kita juga akan menunggu terkait kebenaran itu. Baik. Terima kasih Pak. Juga mengenai terkait pencemaran nama baik ya, yang dilakukan oleh Pak Samsul dalam hal ini Pak. Memang saya dengar itu sudah hampir 3 hari yang lalu Bang, itu beritanya. Izin kok memang diceritakan Bang, kenapa sampai itu terjadi atau apa Bang kira-kira Bang, verifikasi Bang? Jadi gini ya, ini Samsul Sanian kan dia betul kesah kan sebagai klien, sebagai klien yang mengadukan lah terkait dengan pelayanan jasa seorang lawyer Mas Nasution. Diundanglah dia kepada Buya dan Jenis kan di podcast.
dia menceritakan yang sebenarnya, yang dialaminya dan dapat dibuktikan secara hukum. Nah, menjawab pertanyaan Anda, menurut Mas Ayu Nasution itu merupakan fitnah secara nama baik, dan padahal beliau ini diundang ditanya dalam acara podcast yang itu bukan fakta, kecuali kalau itu adalah karang-karangan. Jadi kami menilai dalam hal ini tuh keliru lah kalau melakukan secara nama baik, karena ini bukan ngarang-ngarang, bisa dalam fakta. Saya minta buktikan. Ada lagi Pak? Untuk LP-nya bang nanti tolong dikirim ke kami bang. Boleh. Sebagai LP-nya sudah ada Bang, tuh. melaporkan beliau ke Polda Sumatera Utara. Nanti kita akan share kepada kawan-kawan semua. Ya. Bang, terakhir bang, kasus apa yang abang laporkan di Polres bang? Di Polres, berujung seperti ini. Yang hubungan apa? Abang laporkan ke Polres. Oh, kalau itu case-nya beda Pak. Itu beda. Itu udah 2 tahun lebih Pak. Tidak 2 tahun selesai. lebih tidak jalan-jalan. Ya tidak selesai. Tidak selesai. Jadi udah setahun setengah mendak, saya minta tolong bantu sama dia. Itu pun puasa tambahan Bang, bukan puasa penuh. Bukan puasa khusus, puasa tambahan. Nah, jadi dalam puasa tambahan itulah dia saya minta untuk membantu kasus saya tindak penipuan dan penggelapan juga Pak. Jadi terkait itu semua sekarang udah 2 jalan. Iya. Udah kita laporkan ke Propam, Mabes Polri, kita laporkan ke Ombudsman, kita laporkan ke Kompolnas. Kita menunggu hasilnya, mudah-mudahan hasilnya yang terbaik. lagi bang, mengenai tadi bang, mengenai pencemaran nama baik bang. Kemarin beberapa hari yang lalu itu RAN ya, sikap RAN ya, itu mengadakan konferensi pers dan statementnya itu hanya minta maaf saja kepada Pak Samsul untuk minta maaf saja Pak, tidak ada bentuk laporan. Menurut Bapak bagaimana Pak? Arti itu saya kurang tahu juga deh Mas. Belum saya dapat juga tuh yang berita yang begitu. Tapi sebenarnya terkait dengan apa yang disampaikan itu, ini kan kalau meminta maaf itu kalau salah ya, ini kan apa yang disampaikan itu benar. Jadi minta maaf seperti apa? Kalau salah bos oke, ini benar. Lagi dari kawan-kawan. Oke Bang, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan wartawan.